Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Damayanti dari Pendidikan Biologi C 2019 dengan NIM 440141978. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Praktikum ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua, menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi ala dan frekuensi genotip. Alat dan bahan yang diperlukan ada dua kertas dengan warna yang berbeda, kertas biru untuk alel dominan, lalu kertas pink untuk alel resesif. Selanjutnya ada dua wadah. Lalu yang terakhir ada alat tulis. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, menyiapkan kertas dua warna. Yang saya pakai adalah warna biru dan pink. Biru untuk alel A dominan, pink untuk alel A resesif. Selanjutnya, kertas warna biru berjumlah 30, warna pink berjumlah 20, semuanya dimasukkan ke dalam satu wadah. Lalu pada wadah kedua diperlakukan yang sama, jadi total kertas yang dibutuhkan adalah 60 kertas biru dan 40 kertas putih untuk dua wadah yang berbeda. Langkah selanjutnya, mengambil masing-masing satu kertas dari masing-masing wadah tanpa melihat dan mencatat alelnya. Lalu, memasukkan lagi kedua kertas tersebut ke dalam wadah tadi. Pengembalian kertas ini ditujukan agar tidak ada terjadinya mutasi, migrasi, genetik drift, dan tidak ada seleksi. Selain itu, perkawinan juga terjadi secara acak. Kegiatan tersebut dilakukan sampai mendapatkan 100 individu baru. Selanjutnya, hasil data praktikum. Hasilnya dapat teman-teman lihat pada layar berikut ini. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama adalah mencari frekuensi fenotip. Frekuensi alel A besar didapatkan dari jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Jadi 40 ditambah 23 dibagi 100 hasilnya 0,63. Untuk frekuensi alel A kecil didapatkan dari jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Jadi 14 ditambah 13 dibagi 100 hasilnya 0,37. Jadi untuk frekuensi alel A besar adalah 63%, frekuensi alel A kecil adalah 37%. Selanjutnya frekuensi alel tersebut diuji dengan chi-square. Untuk yang pertama alel A besar, FO-nya 0,63, FH-nya diketahui 0,5, lalu FO dikurangi FH hasilnya 0,13, FO dikurangi FH kuadrat hasilnya 0,169, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH hasilnya 0,338, lalu yang kedua untuk alel A kecil, FO-nya 0,37, FH-nya 0,5, lalu FO dikurangi FH hasilnya 0,23, FO dikurangi FH kuadrat hasilnya 0,052, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH hasilnya 0,16, jadi totalnya 0,1398. Lalu dicari DF-nya, DF-nya N-1, di mana N adalah 2. N sama dengan 2 karena alelnya ada 2, yaitu alel A besar dan alel A kecil. Lalu 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Alfanya 0,05 dengan tarif kepercayaannya 5%. Dengan alfa 0,05 maka X kuadrat tabelnya 3,8. Jadi X kuadrat hitungnya 0,1398, berarti X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X tabel. Maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya analisis frekuensi genotip. Untuk genotip A besar FO-nya 40, FH-nya 25, maka FO dikurangi FH 15, FO dikurangi FH kuadrat hasilnya 225, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH hasilnya 9. Lalu untuk genotip A besar A kecil, FO-nya 46, FH-nya 50, maka FO dikurangi FH hasilnya 4, FO dikurangi FH kuadrat hasilnya 16, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH hasilnya 0,32. Lalu untuk genotip A kecil FO-nya 14, FH-nya 25, FO dikurangi FH hasilnya 11, FO dikurangi FH kuadrat hasilnya 121, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH hasilnya 484, maka totalnya 14,84. Selanjutnya mencari DF dengan cara N-1, di mana N sama dengan 3. 3 ini karena genotipnya ada 3, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Alfanya adalah 0,05 dengan tarif kepercayaannya 5%.
alfa 0,05 tadi, maka didapatkan hasil X kuadrat tabel adalah 5,99. X kuadrat hitung tadi ada 14,84, maka X kuadrat hitung lebih besar dari 5,99 atau X kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil yaitu frekuensi alel A besar 0,63, sedangkan frekuensi alel A kecil 0,37 yang berasal dari genotip A besar berfrekuensi 40, genotip A besar A kecil 46, dan genotip A kecil 14. Lalu setelah itu dilakukan analisis data pada frekuensi genotip menunjukkan bahwa X kuadrat hitung lebih besar daripada X tabel, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Kemudian untuk frekuensi alelnya, X kuadrat hitung lebih kecil daripada X tabel, berarti HO diterima dan HA ditolak. Dengan hasil yang didapatkan, maka praktikum ini sesuai dengan teori hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa jumlah frekuensi alel di dalam populasi akan tetap seperti frekuensi awal, dengan beberapa persyaratan, yaitu populasi sangat besar, kawin acak, tidak ada perubahan dalam unggun gen akibat mutasi, tidak terjadi migrasi, dan tidak ada seleksi alam. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dalam memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg yang berbunyi bahwa frekuensi gen dominan dan gen resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dari satu generasi ke generasi seterusnya. Jika perkawinan tersebut terjadi secara acak, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, dan tidak terjadi genetic drift. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg ini dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip menggunakan chi-square menunjukkan tidak ada penyimpangan dalam hukum Hardy-Weinberg ini. Sekian video saya kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.